Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat barokahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita bisa bertemu, kita bisa bermuajah, dan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sobat. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita akan menunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul bagaimana cara kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, bahwa tujuan ibadah dari puasa kita, puasa Ramadan kita, tentunya adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah? Tentunya jalan itu banyak sekali, jalan itu berliku-liku, dan itu harus kita peroleh untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam An-Nawawi dalam kitabnya menyatakan paling tidak ada 5 hal yang kemudian seseorang bisa meraih yang namanya menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, kata beliau adalah untuk meraih kesuksesan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan jalan mu'ahadah. Ahada yu'ahidu mu'ahadatan. Artinya apa? Artinya ada semacam perjanjian kita kepada Allah. Nah, sehingga kalau kita sudah merasa ada perjanjian kita kepada Allah, maka mau nggak mau harus kita turuti dan harus kita laksanakan perjanjian itu. Jangan sampai kemudian kita melanggar perjanjian itu. Al-Quran kemudian pernah memberikan statement bahwa pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pernyataan bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kemudian ruh yang ada di dalam rahim sebelum disempurnakan di rahim orang tua, terutama ibu, menyatakan qalu bala syahidna. Kemudian roh itu menjawab bahwa engkaulah Tuhan kami. Itu perjanjian. Maka disitulah harus kemudian kita letakkan bahwa perjanjian kita dengan Allah itu di atas segala-galanya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semua dipasrahkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itulah perjanjian yang
kemudian bisa kita terima dan harus kita langgengkan. Jangan sampai kemudian kita melanggar perjanjian itu. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi adalah untuk meraih derajat ketakwaan dengan yang namanya mu'aqabah. Apa? Yaitu setelah ada perjanjian kemudian melanggar, maka di situ ada punishment, ada hukuman yang harus kemudian dilaksanakan. Karena apa? Melanggar perjanjian. Maka orang yang bertakwa itu jelas dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 itu menjadikan dasar bagaimana menjadi pijakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, itu dia pada saat dia melakukan kesalahan, pada saat dia melakukan yang namanya melanggar janji, maka dia harus kemudian memberikan punishment kepada dirinya sendiri. Ya, jadi itu yang harus kemudian dilakukan pada saat ada kita melakukan yang namanya istilahnya dengan kesalahan. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru min dzunubihim. Begitu kita berbuat kesalahan, berbuat yang tidak baik, maka bercepat-cepat untuk apa? Untuk segera yang namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meraih derajat ketakwaan adalah dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu ada pengawasan yang melekat dari Allah. Kita tahu bahwa kita setiap hari, setiap saat diikuti oleh dua malaikat, yaitu malaikat Raqib, malaikat Atid, yang setiap hari mencatat perbuatan-perbuatan kita, yang setiap hari mencatat yang namanya perbuatan yang kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, kalau itu sadar bahwa semuanya ada tulisan, ada yang namanya catatan, maka tentunya bagi orang yang bertakwa tidak mau terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa. Kenapa? Ada kehati-hatian. Itu kenapa? Ada perasaan atau sifat yang namanya muraqabah. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam melaksanakan segala apa yang diberikan Allah. Jangan sampai tergelincir dengan sesuatu yang tidak baik. Maka yang ketiga inilah menjadi sesuatu yang amat sangat penting, menjadi benteng agar kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang keempat, kata Imam An-Nawawi, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa adalah dengan muhasabah. Artinya apa? Artinya menghitung-hitung dari apa yang kita perbuat. Kita menghitung amal perbuatan kita, sejauh mana perbuatan kita yang kita lakukan. Apakah itu mendatangkan yang namanya ridho dari Allah apa tidak, atau itu justru menjadikan Allah itu benci kepada kita. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, yang didahului, yang kemudian diberikan penjelasan adalah orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita bertakwa, wal tandur, ya, perhatikan, koreksi apa-apa yang sudah kita perbuat, apa-apa yang sudah kita laksanakan, lihodin, untuk persiapan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Maka Allah melanjutkan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka di situ satu ayat itu mengandung yang sudah sesuatu yang luar biasa. Dari keimanan kemudian ketakwaan diberikan dua momentum untuk kita betul-betul agar bisa menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kelima, hadirin jamaah yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu dengan jalan mujahadah. Artinya apa? Bersungguh-sungguh, ya. Bukan hanya untuk yang namanya perang, tapi mujahadah adalah bagaimana kesungguhan kita dalam melaksanakan segala perintah Allah dan bagaimana kesungguhan kita dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, 5 hal yang kemudian dijadikan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah mu'aqobah, yang kedua adalah yang pertama adalah dengan yang namanya mu'ahadah, yang kedua dengan mu'aqobah, yang ketiga dengan muraqabah, yang keempat dengan muhasabah, dan yang kelima itu menjadikan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu dengan jihad, kesungguhan kita dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin yang berbahagia yang perlu saya sampaikan, sekedar untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin yang berbahagia agar kita bisa menjadikan orang-orang yang bertakwa. Apalagi tujuan puasa kita yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau sudah kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah surga menanti diri kita, surga yang akan mewarisi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.